Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Mohon maaf saya bagus bahasa Inggrisnya. Jadi saya mungkin presentasinya hanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian tadi bapak teman saya itu Pak Mega menyampaikan BPJS Kesehatan. Saya BPJS Ketenagakerjaan, tetapi ini belum diberlakukan insya Allah 1 Juli 2015. Juli. Tapi sebagai informasi, bentuk sistem jaminan sosial di Indonesia akan berubah total. Jadi saya akan sampaikan. Tetapi untuk satu tahun ya, ini bulan 6, 1 tahun masih berlaku Undang-Undang 392. Tetapi nanti atau keputusan pemerintah, keputusan Presiden apakah diberlakukan tahun ini, saya juga kurang tahu. Tetapi ini draft menjadi konsen kita 2015 akan dilaksanakan untuk sistem jaminan sosial, untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kalau kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mega ya, sudah diberlakukan 1 Januari 2014. Bapak dan Ibu bisa lihat data di kami. Mungkin pekerja formal di Indonesia ini 30% dari total pekerja ada 120 juta, sedangkan yang informal ada 70% dari angkatan kerja. Sedangkan yang tercover untuk jaminan sosial baru mungkin nggak sampai 30%. Jadi pekerja formal itu baru sekitar 800.000, nggak sampai 1 juta. Jadi alangkah mirisnya negara kita punya sistem jaminan sosial, tetapi orang bekerja tidak terlindungi. Kita berharap 2015 itu semua pekerja sudah terlindungi dalam program jaminan sosial. Untuk program kesehatan tadi sudah disampaikan. Kemudian JKK, JKM, dan JHT, dan JP. Next. Yang sekarang bisa kita lihat yang ada jaminan sosialnya PNS ya, termasuk saya gitu. Kemudian TNI juga ya, termasuk dalam jaminan sosial ada security sistemnya. Kemudian Polri juga ya. Kemudian pekerja formal itu baru 11 juta kurang. Terakhir saya dengar totalnya kalau ditambah 12 juta. Jadi pekerja Indonesia yang baru terlindungi dengan sistem jaminan sosial baru 12 juta yang bekerja selain penyelenggara negara. Sedangkan total pekerja itu ada sekitar 120 juta. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, berarti ada sekitar 2% yang baru terlindungi. Maka negara membuatkan satu sistem bagaimana semua pekerja itu harus terlindungi. Next. Sasarannya apa untuk sistem jaminan sosial ke depan? Pegawai negeri masuk dalam satu jaminan sosial, tidak dikelola lagi oleh Taspen, tidak dikelola lagi oleh Asabri, tapi masuk ke BPJS, ke tenaga kerja. Kalau tadi kesehatan, BPJS Kesehatan. Kalau untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja masuk ke BPJS, ke tenaga kerja. Itu semua penduduk yang bekerja. Semua penduduk yang bekerja. Kalau yang bekerja pegawai negeri, Polri, kemudian termasuk Bapak dan Ibu mungkin yang bekerja di sektor formal, dan juga bukan bekerja juga wajib masuk ke dalam program sistem jaminan sosial. Jadi pekerja-pekerja formal, ini emang informal, yang tukang-tukang bakso mungkin, tukang-tukang jajan, ya tempat jajan-jajan pinggir jalan itu wajib semua masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Jadi diharapkan dengan sistem ini semua pekerja masuk ke dalam program jaminan sosial, termasuk juga orang asing. Bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Jadi bisa disebut
universal coverage. Jadi semua masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Next. Di Undang-Undang 40 tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, ada 5 program. Tadi sudah dijelaskan. 1, jaminan kesehatan. Untuk jaminan kecelakaan kerja, paling lambat 1 Juli 2015. Untuk jaminan hari tua, paling lambat 1 Juli 2015. Untuk jaminan pensiun, paling lambat 1 Juli 2015. Untuk jaminan kematian, paling lambat 1 Juli 2015. Berarti kalau sudah wajib, berarti ada sanksinya gitu ya. Kalau bicara wajib, ada sanksinya. Karena ini sudah ada komitmen negara bahwa semua pekerja yang ikut di proses produksi, baik pemberi kerja, pekerja, wajib masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Next. Ini yang memerintahkan di Undang-Undang 40 bahwa pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya secara bertahap ke dalam program jaminan sosial. Kemudian kalau yang kesehatan tadi sudah disampaikan oleh teman saya, kalau yang tidak sanggup bayar itu oleh negara, fakir miskin. Kemudian pasal 14, pemerintah mengatur secara bertahap untuk masuk ke dalam jaminan sosial. Karena apa? Saya yakin di Indonesia ini kan upahnya, hubungan kerja kan berbeda-beda. Nggak mungkin sekaligus langsung masuk ke dalam itu. Tapi ada tahapan-tahapan harus diberi peluang bagaimana pekerja itu, pemberi kerja bisa menyesuaikan dalam sistem jaminan sosial. Dan juga aturannya akan diberlakukan secara bertahap juga. Next. Untuk tahap pertama itu pasal 5 Pegawai Negeri 2015 sudah masuk ke sini. Semua pekerja informal yang belum masuk ke sini wajib. Nanti 2015 sudah dikenakan sanksi. Kemudian untuk yang informal itu diberlakukan secara bertahap. Itu paling lambat 1 Juli 2019. Next. Kemudian pemberlakuan itu melihat kalau dulu dari jumlah tenaga kerja, saya bilang berbeda Pak. Kalau dulu jumlah tenaga kerja, tapi sekarang nggak lihat jumlah tenaga kerja, tapi dari besar perusahaan tersebut. Kalau dulu perusahaan besar wajib 3 atau 4, sekarang sudah diwajibkan 5 program harus mulai 1 Juli 2015. Menengah itu 4 program, 5 program juga. Maaf, kalau yang menengah itu wajib jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan hari tua, tidak termasuk pensiun. Kemudian itu yang mikro 2 program, itu sudah dilakukan 2015. Next. Kemudian kalau pemberi kerja, bukan pemberi kerja yang punya perusahaan ini. Kalau dulu tidak diwajibkan Pak, tapi sekarang wajib, itu paling lambat 1 Juli 2015. Bagaimana kalau nggak taat? Sanksinya beda Pak. Sanksinya beda. Kalau dulu pidana, sekarang tidak dikeluarkan izin menyangkut izin yang operasional bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau perusahaan tidak mendaftarkan pekerja ke dalam sistem jaminan sosial, maka ada sanksi denda, sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi denda kalau tidak mendaftarkan ada persentasenya. Kemudian kalau tidak mendaftarkan juga, perizinan untuk bapak operasional tidak akan diterbitkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selanjutnya akan ada denda sanksi pidana. Next. Kemudian aturannya besar iuran sama, tidak jauh beda dengan yang 392, namun ada perbedaan sedikit untuk JKK. Kalau dulu berdasarkan klasifikasi usaha, tetapi ke depan itu berdasarkan potensi resiko di tempat kerja. Makin besar resikonya, makin besar ada kewajiban bapak dan ibu harus membayar iuran terhadap sistem jaminan sosial. Karena probability kecelakaan lebih besar. Kemudian kalau iuran JKM-nya tidak jauh sama, 0,3%, 0,30%.
JHT-nya juga tidak berbeda, 5,7 dan pekerja 3,7, pemberi kerja 3,7, kemudian peserta pekerjanya 2%. Ini masih konsep terus terang semuanya, karena diberlakukan nanti 1 Juli 2015. Karena sebelum keluar Perpres, sebelum keluar peraturan pemerintah, saya anggap masih konsep, tapi sudah PP-nya sudah jadi. Ya. Next. Kemudian bukan penerima upah atau pekerja informal juga wajib. Kalau yang bukan pekerja informal, contohnya tukang ojek, tukang bakso, itu sudah wajib masuk ke dalam program JKK. Jadi kalau ada orang celaka di jalan, langsung bawa rumah sakit harus ditangani. Kalau sudah punya kartu BPJS pelayan kerja. Kemudian iurannya juga berdasarkan potensi risiko di tempat kerja. Iuran JKM sama, kemudian iuran JHT 2%. Itu tidak jauh beda dengan 392. Next. Ini contohnya bisa dipilih kalau untuk sektor informal, karena sini juga banyak peserta informal nih, banyak formal nih. Formal. Next semuanya. Next. Terus. Kemudian manfaat yang diterima oleh sistem jaminan sosial untuk program JKK. Kalau dulu kecelakaan kerja hanya dibayar 20 juta, sekarang sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi kalau dirawat di rumah sakit habis 50 juta, BPJS wajib bayar. Gitu. Kalau dulu cuma di pelapor, masih kalau masuk rumah sakit apapun, kalau kecelakaan apapun, bayar BPJS hanya 20 juta. Tetapi sekarang tidak berdasarkan itu, berdasarkan kebutuhan medis si yang menimpa kecelakaan kerja, atau disebut dengan paketnya paket layanan esensial, jadi sesuai kebutuhan medis. Kemudian STB masih dapat santunan sementara tidak bekerja, biaya pemakaman mungkin lebih akan ditingkatkan. Kemudian penggantian biaya pengangkutan juga akan ditingkatkan. Next. Santunan cacat juga akan berubah Pak totalnya. Kemudian santunan kematian juga berubah sesuai dengan gajinya. Ditambah penggantian biaya rehabilitas dan penggantian, ditambah lagi ada program namanya Return to Work. Return to Work, program bagi orang yang cacat akibat kecelakaan kerja, akan diberi pelayanan kesehatan, akan direhabilitas, juga akan dilatih kemampuan harus bisa kembali lagi bekerja. Itu program untuk JKK. Next. Di samping itu juga ada manfaat tambahan layanan. Contohnya, jadi kalau pekerja itu meninggal, ya otomatis pendapatan keluarga nggak ada lagi. BPJS diharapkan bisa juga membantu beasiswa untuk anak-anak yang ditinggalkannya. Itu ada aritnya, khusus ada arit krianya. Di samping itu juga akan diberi insentif bentuk promotif atau preventif bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik tanpa ada kasus kecelakaan kerja, bayar preminya bagus, kemungkinan ke depan akan diberi insentif. Bentuk-bentuk insentifnya akan diatur dalam peraturan presiden. Jadi ada rewardnya bagi perusahaan yang bagus, akan diberi insentifnya. Bagi nggak bagus dikasih punishment, sanksi hukum. Jadi model jaminan sosial sekarang ke depan. Next, kemudian kalau untuk jaminan kematian tidak begitu jauh, mungkin harganya akan meningkat. Kalau dulu 21 juta mungkin sampai 25 juta. Kemudian peserta meninggal dalam masa aktif sesudah pensiun juga akan dapat. Next. Karena waktunya. Di samping itu juga memungkinkan nanti kalau keluarganya si pekerja itu meninggal, BPJS juga dapat memberikan bantuan beasiswa untuk anak yang ditinggalkan. Tapi ada kriterianya. Kita lagi susun itu di RPP, paling minimal iuran 5 tahun. Next. Kemudian untuk JHT tidak begitu jauh berbeda, tetapi dimungkinkan nanti ada pinjaman perumahan lagi kita coba susun. Kemudian bantuan administratif bagi peserta yang akan punya perumahan
Ini manfaat-manfaat yang akan diterima oleh pekerja. Next, satu lagi mungkin tambahan program. Nah ini yang masih agak panjang diskusinya kami, jaminan pensiun. Ini program pertama 2015 untuk kita bekerja, karena di pegawai negeri TNI sudah punya, tapi di sektor swasta selama ini kan menggunakan di PKK, di PLK mandiri. Tetapi dengan sistem jaminan sosial itu sudah wajib semua pekerja masuk ke dalam jaminan pensiun. Diberlakukan juga sama dengan JKK, JKT. Jenis manfaat jaminan pensiun: manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun cacat. Jadi kalau orang celaka tadi tidak mampu lagi bekerja akan mendapat manfaatnya. Manfaat pensiun janda kalau pekerjanya meninggal atau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, maka yang ditinggalkan berhak mendapat jaminan pensiun. Kemudian bapak dan ibunya meninggal, anaknya masih usia bekerja, juga dapat pensiun anak. Tetapi kalau dia tidak berkeluarga, belum punya anak, siapa diberikan? Diberikan ke orang tua. Ini jaminan untuk jaminan pensiun di cover seumur hidup si pekerja. Besar iurannya 8%. Untuk pekerja 3%, pengusaha lebih kurang 5%. Itu yang harus diberikan oleh pekerja. Dan di undang-undang menyebutkan itu sharing cost, tapi batasannya sharing cost itu tidak disebutkan berapa persen. Pemerintah menetapkan yang saya sampaikan tadi, JKK sekian, JHT sekian, kemudian JKK sekian, dan jaminan pensiun sekian, dengan manfaat yang akan diberikan oleh BPJS seperti yang saya sampaikan.